Bingung saya. Nah, jadi bagi yang piagamnya habis di Desember 2020, saya sudah infokan ke penyuluh 31 kecamatan, segera bawa ke Pesantren, segera saya update. Masih saya maklum tidak dikenai SK Kemenkumham. Tapi bagi yang piagamnya nanti habis di Desember 2021, maka untuk perpanjangan itu sudah harus menyertakan SK Kemenkumham. Fotokopinya aslinya dipegang Bapak Ibu sekalian. Ya, di piagam itu nanti akan tertulis penyelenggara yayasannya apa, TPK-nya apa, nomor akte notarisnya berapa. Piagam yang sudah berbadan hukum itu nanti berlakunya 5 tahun, tidak lagi 2 tahun. Dan SK Kemenkumham itu berlaku sekali ngurus, berlaku seumur hidup jika tidak ada pergantian pengurus. Jadi monggo sekarang merapatkan barisan, mulai ngomong dengan guru-guru, ini untuk masa depan kita. Kalau tidak bisa menyertakan akte notaris, otomatis tidak bisa memperpanjang piagam. Kalau tidak memperpanjang piagam, otomatis jaspel juga akan terhenti. Karena sebenarnya dinas sudah mendengar aturan baru ini, tapi saya masih bilang jangan, belum bisa diberlakukan sekarang. Sampai Desember 2022, saya harapkan semua lembaga saya sudah berbadan hukum. Baru Januari 2023 tab itu nanti saya linkkan ke Sidia. Jadi isian Sidia sudah ada nomor akte notaris. Boleh monggo bisa bergabung berapa TPK, misalnya yayasan FKPK kelurahan mana, diikuti anaknya TPK yang lain, monggo. Terima kasih Pak Syekh. Saya kembalikan, mungkin masalah akte notaris akan dijelaskan oleh Pak Koyum. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan informasi ini sebagai pijakan kita ke depan agar kita lebih lengkap dalam hal laporan dan sebagainya. Nah, cuman tadi saya sedikit maafin ya. Mudah-mudahan kita ini kan kena dampak COVID ya, dengan adanya bantuan WIB. Nah, tapi kan kita tidak berharap COVID terus ya. Ya mudah-mudahan ya Allah segera menghilangkan COVID di Indonesia ini. Ya kita juga bisa masuk secara normal. Baiklah, untuk kedua informasi akan disampaikan oleh Bapak Khairul kepada Bapak Khairul yang bisa. Bapak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Para ustaz, ustazah yang saya hormati, Pak Syekh selaku penyuluh PAIF yang saya hormati, teman-teman online dari PD Pendidikan Agama Kota Surabaya yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa ketemu di tempat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang dan tidak lebar apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibunya ini. Kalau terlalu lebar kasihan Pak Syekh ini. Jadi sedang ya. Mengenai tentang TPK atau lembaga baik yang formal maupun non formal, terutama pada saat ini adalah TPK yang harus ber-BH tadi, itu memang suatu keharusan dan kewajiban, karena ini demi kelangsungan hidup dan matinya TPK. Nah, ini aturan itu tertera pada SKB Jen 91 tahun 2020. Nah, kenapa saya katakan itu wajib dan merupakan kelangsungan dari hidupnya TPK? Karena itu nanti secara otomatis juga berkenaan dengan jaspel panjenengan semuanya. Karena tanpa itu
panjenengan tidak bisa memperpanjang dan tidak bisa mengurus piagam TPQ-nya, sehingga ketika tidak bisa mengurus itu maka otomatis tidak bisa upload ke Jaspel dan tidak bisa untuk menerima jasa ke Jaspel itu. Di sini suatu keharusan. Nah, cara untuk mengurus akte notaris itu dari notaris satu dan yang lainnya itu bermacam-macam atau bervariasi. Tapi menurut sepengetahuan saya dan pengalaman saya itu cukup simpel untuk mengurus akte notaris itu dan tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan dengan status tanah panjenengan atau status tanah lembaga itu. Yang perlu disiapkan untuk mengajukan notaris atau akte notaris ke notaris, panjenengan pertama kali harus membentuk TPQ panjenengan itu sebagai yayasan. Untuk mengajukan ke notaris itu sifatnya yayasan atau perkumpulan. Jadi kalau pendidikan itu biasanya yayasan, dibentuk dulu atau buat nama dulu yayasan panjenengan. Kemudian ajukan nama itu ke notaris, biar dilihatkan di aplikasinya Kemenkumham apakah nama yang panjenengan ajukan itu sudah dipakai orang lain atau sudah ada di aplikasi Kemenkumham apa belum. Kalau ternyata itu sudah ada di situ, maka tidak bisa diverifikasi alias ditolak, harus ganti nama atau tambah nama. Kalau tambah nama minimal 3 kalimat atau 3 kata. Al itu tidak termasuk kata. Kalau al hidayah itu ya biasanya apa yang dimasukkan ya hidayahnya saja, alnya tidak masuk. Di minimal 3 kata, ganti nama atau tambah nama. Soalnya al hidayah di yayasan yayasan pendidikan Islam al hidayah mana ya, kalau hidayah kan banyak ya, rata-rata di setiap kelurahan itu ada yang namanya hidayah. Sampai di teman saya pun juga ada yang namanya hidayah. Jadi kalau dirasa nama itu sudah banyak digunakan, maka dengan harus siapkan alternatif nama lain atau tambah nama. Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Pakal, atau ini di kelurahan mana ini? Pakal. Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Benowo, atau dukuhnya atau pendirinya dimasukkan dijadikan nama juga nggak apa-apa. Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Syahroni namanya itu bisa atau Syahrini ya, bisa, silahkan buat nama dulu. Kemudian apa yang perlu dibawa ke notaris? Pertama adalah fotokopi KTP pengurus. Fotokopi KTP pengurus yayasan ya. Kemudian yang kedua NPWP pengurus yayasan. Yang ketiga ini keburu-buru ini. Yang ketiga surat keterangan domisili lembaga. Ini diperoleh dari kelurahan. Ini dengan memasukkan ke kelurahan. Yang keempat struktur kepengurusan yayasan. 4 ya. Jadi cukup 4 itu saja yang dibawa ke notaris. Itu menurut pengetahuan saya dan apa yang sudah saya alami. Cuma kadang-kadang notaris itu punya persyaratan lain, maka di sini tergantung notarisnya atau tingkat kesulitan dan tidaknya itu ada dari notaris itu. Nah, saya terangkan itu persatu. Fotokopi KTP pengurus, jadi semuanya itu harus difotokopi dan dimintai KTP-nya ya dari pengurus-pengurus itu. Kemudian NPWP pengurus. Iya, sekarang kan nggak usul KPI. Di NPWP pengurus, semuanya pengurus idealnya itu punya NPWP. Tapi biasanya kita semuanya tidak punya NPWP. Gitu. Tidak punya NPWP. Saya rasa yang di dalam ruangan ini yang punya NPWP cuma beberapa saja.
Punya semuanya. Ya. Alhamdulillah. NPWP pengurus. Itu semuanya pengurus yayasan itu harus punya NPWP. Kalaupun tidak punya, maka yang diutamakan adalah ketua yayasannya harus punya. Kemudian ketika ketua yayasan tidak punya, maka boleh di antara salah satu pengurus itu punya NPWP. Pokoknya harus ada NPWP-nya. Kalau bisa semuanya, nggak bisa ya ketuanya. Kalau ketuanya nggak bisa ya, pokoknya di antara salah satu pengurus itu harus punya NPWP. Yang ketiga tadi, surat keterangan domisili dari kelurahan, biasanya melalui RT RW dulu. Kita sudah paham ini pengurusannya itu. Yang keempat, struktur kepengurusan yayasan. Terdiri dari apa saja? Pertama, pembina. Yang kedua, pengawas. Yang ketiga, ketua yayasan. Ini bisa dengan kasih wakil, bisa juga tidak. Jadi untuk merampingkan pengurusan ya nggak usah dikasih ketua. Jadi nggak usah dikasih wakil. Jadi ketua yayasan, kemudian sekretaris, bendahara, dan anggota. Anggota minimal 2 orang. Jadi kita cukup memerlukan 7 orang untuk mendirikan yayasan. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Itu dengan ajukan ke notaris, kemudian dibawa notaris setelah selesai dibuatkan draft, dengan dan pengurus itu tanda tangan, kemudian dibawa lagi ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan atau SK Kemenkumham. Setelah itu dibawa ke perpajakan untuk mendapatkan NPWP atas nama lembaga. Dengan sekali ngurus sudah dapat 3 itu: akta notaris, SK Kemenkumham, dan NPWP atas nama lembaga. Yang dulu itu masing-masing akta notaris selesai, kemudian oleh lembaga itu dibawa ke Kemenkumham, kemudian dibawa ke NPWP atau perpajakan. Sekarang tidak, cukup akta notaris notarisnya yang menguruskan itu. Terus bagaimana jika TPQ itu di bawah naungan musola atau masjid? Ini dengan harus koordinasi ke takmir musola atau takmir masjidnya. Tanyakan apakah masjid ini atau musola ini sudah punya akta notaris apa belum. Kalau belum, maka yang ideal adalah yang dinotariskan masjidnya atau musolanya, karena TPQ Panjenengan ada di bawah naungan masjid atau musola itu. Kalaupun toh ingin berdiri sendiri juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting antara TPQ Panjenengan dan ketakmiran itu akur. Sing berbahaya kan ketika tidak akur, maka TPQ Panjenengan bisa diusir, pindah. Jadi kalau supaya akur lebih baik yang diaktekan itu masjidnya atau musolanya. Kalaupun pengen sendiri juga nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau TPQ itu ada di rumah-rumah, bagaimana bisa? Nggak bisa. Ya tadi dengan mendirikan yayasan yang dikelola oleh keluarga sendiri-sendiri. Semuanya satu keluarga itu ada 7 anggota keluarga, bapak, ibu, anaknya telu, menantunya telu, cukup. Ya. Nah, 7 belum waktu 7 lihat umurnya. Jadi kalau ada di situ ada 7 anggota, maka sudah bisa mendirikan yayasan yang dikelola oleh keluarga, dan itu lebih enak nanti pengurusannya. Nah, lanjut apa terus nih? Lanjut. Sampai saya ngantuk dan. Jadi kemudian kalau TPQ itu menjadi induk, umpamanya dalam satu kelurahan ini, kelurahan Benawa ini ada 10 TPQ, maka boleh akta notaris itu dipakai rame-rame, selain kolektif. Satu kelurahan, FKP kelurahan membentuk yayasan pendidikan FKPG kelurahan Benowo. Kemudian
yang dimasukkan di situ di bawah naungannya adalah TPK sekelurahan Benowo, itu juga bisa. Nah, dan itu biaya lebih murah. Biayanya berapa? Ini antara notaris satu dengan yang lain juga bervariasi berbeda, tergantung notarisnya mau matok harga berapa. Sepengetahuan saya yang paling murah itu 2,5, atau mungkin panjenengan punya kenalan lain yang lebih murah, bahkan gratis juga nggak apa-apa. Yang penting dari kami itu ketika dengan mendaftar itu sudah ada akte notarisnya. Kalau punya kenalan keluarga atau tetangga atau siapapun yang lebih murah, ya monggo. Yang nggak mau murah, gengsi dong, pakai yang mahal nggak apa-apa. Rata-rata itu 3,5, bahkan sampai ada yang 5 juta itu ada. Maka seperti saya itu ada 2,5. Kalau itu digotong mau itu, lembaga itu kan lebih murah lagi. Atau 10 juga bisa. Cuma kalau itu dipakai rame-rame ada nilai min dan plusnya. Nilai plusnya itu adalah biaya lebih murah. Nilai minnya itu jika terjadi permasalahan, untuk penyelesaiannya itu sangat sulit daripada itu milik pribadi karena menyangkut lembaga lainnya. Yang kedua, nilai minnya itu jika panjenengan mengajukan bantuan itu juga akan terganjal. Seumpamanya satu kelurahan Benowo ini ada 10 TPK masuk dalam satu akte notaris itu. Contoh TPK Alidayah, TPK apa ini Pak? Torikul Jannah. Itu masuk dalam satu akte notaris. Ketika Torikul Jannah mengajukan 2021 mengajukan bantuan yang sifatnya itu periodik, ya tidak kontinu seperti Jaspel, mungkin mengajukan karena gedungnya ini perlu ada renovasi, mengajukan ke Pemprov untuk minta bantuan renovasi gedung. Ya. Ini yang ahli daya ini tidak bisa masuk untuk meminta bantuan satu waktu itu atau sama periodenya 2021 karena sudah dimasuki oleh Torikul Jannah ini. Kapan bisa? 2 tahun kemudian baru bisa mengajukan. Enggak nanya itu kan. Itu bayangkan seandainya itu ada 10 TPK, maka yang lainnya menunggu lama. Kemudian yang ada TPK yang ketiga namanya Asuniyah. Ini gedungnya sudah mau ambruk, perlu cepat direnovasi. Atau nunggu periode berikutnya sudah ambruk. Enggak nanya itu. Tapi untuk sementara nggak apa-apa, untuk menyelamatkan keberlangsungan Jaspol panjenengan kolektif terlebih dulu nggak masalah. Jadi satu kelurahan digotong TPK 10 nggak masalah. Itu kan kalau bantuan kan sifatnya kan tidak kontinu ya. Mungkin ketika itu saja. Tapi ini kelihatan tidak butuh bantuan ini. Atau butuh? Ya? Butuh ya. Panjangan nggak usah jawab, butuh aja sudah terlihat di wajah-wajahnya gitu ya. Jadi itu nilai minyak itu. Jadi opo-opo itu enak nek nggone dhewe. Tapi untuk sementara nggak masalah, jangan apa kolektif. Di sepeda motor lihat-lihat lah nek nggone dhewe ya enak. Ya. Mau apa rumah bocor-bocor sithik nek nggone dhewe ya enak. Bojo yo ngono Pak ya. Jadi orang ini. Jadi kalau itu milik pribadi lebih enak, lebih leluasa penggunaannya. Jadi monggo setelah ini panjenengan nanti berkoordinasi dengan ustaz-ustaznya atau pengurusnya untuk bisa mengurus akte notaris itu demi keberlangsungan hidup dan matinya TPK panjenengan. Karena semuanya ini sekarang mulai ditertibkan administrasinya, perizinannya juga mulai ditertibkan. Itu semuanya bukan TPK saja, pondok-pondok pun juga demikian. Pondok pun itu kalau persyaratan pondok itu lebih sulit lagi karena menyangkut tanah juga. Tanah itu petok dia aja nggak bisa masuk. Kalau nggak wakaf ya sertifikat. Petok dia nggak masuk, nggak ditolak. Kalau pondok itu melalui online. Kalau TPK kan masih offline. Ini mudah-mudahan ya selamanya offline aja. Kalau online biasanya lebih sulit nanti. Ya. Tapi untuk Jaspel ini kan sudah online itu. Baik, itu yang saya sampaikan.
Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan, mumpung ketemu, tapi kita tidak lama-lama di sini. Oke. Seperti janji saya tidak lama. Atau pengen lama kan? Ibunya pengen lama enggak? Enggak. Namanya pertemuan ini enggak pengen lama, namanya dulu pengen lama. Baik, terima kasih. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Nanti bisa ada sesi tanya jawab bagi yang belum paham. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum informasi ketiga dari Pak Khairul, saya menyambung sedikit. Ya, berarti ini tidak dijadikan beban ya, Bapak, dengan adanya pada hukum ini. Justru kita husnuzon aja. Mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin ya, kemungkinan ini analisa saya mungkin akan ada cairan-cairan yang berikutnya. Maka orang harus COVID ini. Dan begitu juga untuk lebih eksisnya lembaga kita yang meskipun non formal tapi dikelola secara formal dan menghindari sengketa-sengketa internal kita dengan adanya baru. Berarti ini teknisnya diserahkan ke kecamatan masing-masing. Ya, tidak nanti kita rapat-rapat lagi ya KPP. Berikutnya informasi dari yang ketiga, Pak Khairul, kami silakan. Ya, langsung saja kita buka dialog dan jawab. Ini ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari TPK Nursobar. Ya, Ini mau tanya Ustaz, kalau ada Menkumham, di situ kan ada pengurusan ya. Untuk ketua yayasan, apakah boleh menjadi ketua RKPG, kepala? Ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala TPG. Ditambung dulu atau langsung? Langsung aja. Baik. Pertanyaannya, saya ulangi. Di SK Kemenkumham, apakah boleh kepala TPG itu masuk dalam kepengurusan, ya, atau menjadi kepala yayasan itu? Pada prinsipnya itu boleh, ya. Cuma jika nanti ada bantuan-bantuan yang saya terangkan di depan tadi, itu kepala TPG tidak bisa mencairkan karena double counting tadi, double jabatan itu. Oke. Itu bisa disiasati, ada solusinya. Jika sudah terlanjur masuk ke akte notaris, ke Kemenkumham itu bisa milih apakah mempertahankan sebagai pengurus yayasan, apa mempertahankan sebagai kepala TPG-nya. Kalau mempertahankan kepala TPG-nya, maka dia harus keluar dari kepengurusan yayasan itu. Kalau keluar dari kepengurusan yayasan, maka butuh proses lagi pembaharuan akte notaris, butuh waktu lama lagi, butuh biaya banyak lagi. Nah, kemudian kalau keluar dari kepala TPG-nya ini lebih mudah dan cepat. Soalnya karena sudah betul dengan waktunya, waktu pencairan tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari, mungkin agak pencairan harus ini. Eman oleh bantuan 1 miliar namanya. Gak harus ngambil. Pelan. Kalau malaikat ngambil itu cepat, ketika dia langsung cepat. Ini kan mau welet. Iya. Jadi soalnya seperti itu. Waktu tinggal 3 hari, maka yang perlu diganti adalah kepala TPG-nya. Kalau menunggu pergantian dari pengurus yang ada di yayasan itu lama, ya setelah keburu hangus, maka kepala TPG-nya. Nah, supaya tidak terjadi permasalahan itu, lebih baiknya yang menjadi kepala TPG jangan masuk ke kepengurusan yayasan, baik itu sebagai kepalanya, baik itu sebagai anggotanya pun juga nanti tergantian dengan itu.
Tapi seandainya tetap seperti itu, kepala TPK tetap masuk ke ketua ya, ke pengurusan yayasan juga masalah. Dari notaris nggak masalah. Cuma nanti permasalahannya ketika ada bantuan itu. Nah, tapi untuk sama mensiasati juga bisa. Sama Kak Kopo, sama si A jadi kepala TPK-nya dan dia namanya masuk ke SK Kemenkumham itu, akhirnya menunjuk si B. Sementara sebagai pencairan ini si B ini harus jadi kepala TPK-nya saja. Setelah cair si A kembali lagi ke kepala TPK, nggak masalah. Butuh sampai kan air. Kalau ada. Semoga ada. Amin. Amin ya. Doa ibu-ibu mandi ini. Itu sebagai jawaban saya, boleh pada prinsipnya boleh kepala guru TPK atau kepala TPK masuk dalam kepengurusan akte notaris atau Kemenkumham itu. Terima kasih. Ada lagi, Norrohim. Di sini adalah yayasan milik bencana, tapi ada beberapa bukan-bukan dari Bina Yakin, kemudian Bina TPK, kemudian Sirosa dan seluruh departemen ada di sini semua. Tapi sementara dengan Kemenkumham itu hanya satu, yaitu atas nama yayasan terbuka. Apakah TPK kita cukup hidup dalam yayasan yang ada di sini? Apakah harus kembali kalau lebih yayasan? Apabila kalau kita harus mandiri karena di sini sudah lengkap, notaris ada yang belum ada, kita ikut yayasan saja. Memang yayasannya namanya adalah Yayasan Penyatuan Yatim dan Bencana. Yayasan di sini ada beberapa departemen, ada TPK, ada Masjid, ada Istirosa, semuanya satu atap. Cuma ada beberapa yayasannya satu. Apakah semua baik TPK, Masjid, semuanya bisa dalam pakai akte notaris satu saja? Apakah harus seperti itu? Apakah harus setiap kegiatan setiap keluarga ini Baik, itu cukup satu saja. Jadi yang yayasan Thoriqul Jannah, itu di dalamnya di sub lembaganya ada Istighosa, ada Majelis Taklim, ada TPK, RA, SD dan sebagainya, itu bisa masuk ke situ. Contoh seperti milik saya itu yayasan Pondok Pesantren Nurul Khair. Itu di dalamnya ada TPK, RA, TK pun juga ada. Jadi ada RA, ada TK. Ya. Kemudian ada TPK tadi. Kemudian ada SDI, ada MTS, ada Jamaah Majelis Zikir Jagat Barokah. Kemudian ada MA-nya, ada perguruan tingginya, semuanya masuk ke situ. Dalam satu akte notaris dan satu Kemenkumham itu. Itu kan di bawah yayasan itu. Tidak apa-apa, yang sudah punya yayasan dan punya akte notaris, maka tidak perlu untuk mengurus notaris lagi. Cukup pakai yang sudah ada di yayasan itu. Yang kedua, teman-teman ini dalam pengajuan registrasi 2021 ini kan kelihatan ada yang masih di tahun 2020 Desember. Ini apakah untuk perpanjangannya? Apakah kita mengurus akte notaris sama Kemenkumham? Apakah ada solusi tanpa itu tapi dia bisa aktif di tahun 2021 sehingga registrasinya bisa jalan? Karena ini sudah ada beberapa yang mau kita barang-barang kolektifkan, tapi ini kita perlu jawaban dulu. Apakah nanti cukup kita perpanjang dengan beberapa ada niat untuk buat akte dan sebagainya? Mohon masukan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, piagam yang habis masanya di Desember 2020 segera dikolektif, aslinya dibawa ke PD Pontren dan segera saya update. Belum kena aturan SK Kemenkumham, segera, tapi segera. Sekarang sudah Januari, okay? Yang kena aturan nanti Desember 2021, 2020 belum. Sambil lalu saya kira ada beberapa yang perlu direvisi, okay? Dari tadi sudah sempat dikoreksi oleh Pak Khairul. Yang pertama adalah TPK Baitussalam masih menggunakan kata insentif. Ini masuk di larangan, okay? Diganti honor.
jelas saja. Apa enggak honorarium Bu? Wes enggak usah pakai akuarium. Enggak usah aneh-aneh. Kemarin ada di salah satu kecamatan bahasanya fee. Waduh, itu bahasa gaul, itu bukan bahasa LPG ya. Untuk yang sudah mengunggah kita cek lagi berarti. Iya, Bu. Kemudian Nur Sobar ini semua kwitansi prokes itu stempelnya TPQ. Stempelnya harus stempel toko, baik nota maupun kwitansi. Dan semua nota belum ada stempel tokonya, semua nota. Semua nota. Kemudian kwitansi milik semua kwitansi ya yang dibuat itu harus ada penerimanya dulu. Honor guru misalnya, penerimanya salah satu guru itu mewakili, kan atas nama guru satu DKK kan ya, dia penerimanya harus ada, baru mengetahui kepala TPQ dan bendahara. Kwitansi kok nggak ada yang terima, ya? Dari TPQ diterimakan kepada siapa? Itu al-hikmah. Kemudian TPQ Nurul Afkar. Nurul Afkar rekening korannya belum ada. Ya, minta ya ke BNI. Okay. Terus kemudian Darut Taubah sama. Kwitansinya belum ada stempel toko. Enggak boleh, kwitansi telanjang itu tidak boleh. Itu penting, kalau ada pemeriksa itu penting, menunjukkan bahwa prokes yang jenengan beli itu real apa fiktif, itu dari stempel toko baik di nota maupun kwitansinya. Kemudian struk pembayaran tagihan listrik ini antara tabel dengan struknya nggak sama nominalnya. TPQ Al-Fajiri disamakan ya, nominal yang ada di tabel disamakan dengan struknya, jadi harus persis koma-komanya dan lain, karena kalau listrik itu kan nggak bisa dibulangkan. Listrik itu ya sesuai struk, ya itu yang dijumlah, tidak apa-apa. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada penyuluh Paif, kepada FKPI dan ustaz-ustazah dari kami tim Monef PD Kontrak dan Kementerian Agama Kota Surabaya. Mohon maaf barangkali belum bisa memuaskan, jadi itu yang bisa kita sampaikan. Akhirnya ihdinas shiratal mustaqim dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Syekh. Dengan temuan revisi ini, waktu nyetor belum ketemu saya. Taruh di meja. Saya sudah ketemu. Oh ya. Baiklah, saudara, alhamdulillah, mudah-mudahan tim Monef selalu diberi sehat walafiat dan selamat sampai di tempat tujuan dengan sehat walafiat juga. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihat. Al-Fatihah. Nurul Afkar. Dari saya atas nama TPQ dan FKPQ Bakal, apabila ada kekurangan dan kurang berkenan saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya tim Monef. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.